Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Arijal dari Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana semester 3C. Di sini saya akan mereview jurnal hukum pidana yang didampingi oleh dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan juga asisten dosennya yaitu Bapak Dr. Emrendi Aridayandi SHMH. Jurnal hukumnya yaitu berjudul Pengurangan Hukuman Terdakwa Tindak Pidana Korupsi oleh Mahkamah Agung, yang dibuat oleh Abdul Khair, Desi Maria Ayu Siregar, Heri Purwanto, Natalia Rusli, Yuzon Sutribuyanto dari Magister Hukum Universitas Pamulang. Tindak pidana. Mengenai pembahasan ini, pengertian serta unsur-unsur tindak pidana menunjukkan beberapa macam istilah yang dipergunakan dalam perbincangan mengenai hukum pidana. Berbagai definisi terhadap ruang lingkup tindak pidana serta unsur-unsur tindak pidana, baik menurut teori maupun menurut peraturan perundang-undangan. Pembahasan terhadap unsur-unsur tindak pidana ini juga memperlihatkan dua pandangan tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana jika dilihat dari syarat-syarat pemidanaan. Menurut Profesor Moyanto yang dikutip oleh S.R. Sianturi dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, menguraikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut. Yang adanya subjek, yang kedua adanya unsur kesalahan, yang ketiga perbuatan bersifat melawan hukum, yang keempat suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundangan yang terhadap yang melanggarnya diancam pidana. Yang kelima, dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu. Korupsi artinya buruk, bejat, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina atau memfitnah. Korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran lainnya. Suatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran lainnya. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, korupsi adalah perbuatan curang, dapat disuap, dan tidak bermoral. Sedangkan menurut KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi maupun orang lain. Kemudian definisi korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dapat ditemukan yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi adalah: yang pertama, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Yang kedua, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sesuai pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dalam konteks kriminologi atau ilmu tentang kejahatan ada 9 tipe korupsi, yaitu political bribery, yang kedua political kickback, yang ketiga election fraud, yang keempat corrupt campaign practice, yang kelima korupsi yang dilakukan karena ada kebebasan dalam menentukan kebijakan. Yang selanjutnya illegal corruption. Selanjutnya ada ideologi corruption. Yang terakhir mercenary corruption, yaitu menyalahgunakan kekuasaan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Tindak pidana korupsi secara harfiah berasal dari kata tindak pidana dan korupsi, sedangkan secara yuridis formal, pengertian tindak pidana korupsi terdapat pada bab 2 tentang tindak pidana korupsi, ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 20, bab 3 tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan pasal 21 sampai pasal 24 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan undang-undang hukum tindak pidana khusus. Ciri-ciri hukum pidana khusus antara lain yang pertama, memuat satu jenis tindak pidana, dalam hal ini adalah tindak pidana khusus. Yang kedua, mengatur tidak saja hukum pidana material tetapi juga sekaligus hukum pidana formil. Yang ketiga, terdapat penyimpangan asas.
Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Yungto Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, setidaknya ada 7 jenis kelompok tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan yang merugikan negara. Yang kedua, suap. Yang ketiga, gratifikasi. Yang keempat, penggelapan dalam jabatan. Yang kelima, pemerasan. Yang keenam, perbuatan curang. Yang ketujuh, benturan kepentingan dalam pengadaan. Berdasarkan pasal tersebut, dalam pasal 31 tahun 1999, unsur-unsur tindak pidana korupsi adalah: yang pertama, melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Yang ketiga, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya ada pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim merupakan suatu cara atau metode yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan kekuasaan kehakiman dan harus memegang asas hukum. Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.